Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan aku Desya Puri Pralaranita, mahasiswa UI tahun 2020. Di video kali ini, aku ingin menyampaikan beberapa hal terkait kesiagaan menghadapi gempa bumi di lembaga informasi seperti perpustakaan. Video ini merupakan tugas akhir mata kuliah kesiagaan menghadapi bencana di lembaga informasi pada program studi ilmu perpustakaan FIB UI tahun 2023. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Sebelum kita membahas tentang kesiagaan menghadapi gempa bumi di lembaga informasi, kalian tahu nggak sih apa itu gempa bumi? Jadi, gempa bumi merupakan peristiwa bencana alam berupa gerakan goncangan atau gerakan bumi yang bisa datang kapan saja tanpa diduga. Dan tahukah kamu, kalau gempa bumi juga dapat memicu bencana lain seperti tsunami, kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi, bahkan nih dapat mengancam koleksi perpustakaan atau lembaga informasi. Nah, oleh karena itu, gempa bumi menjadi salah satu bencana alam yang patut diwaspadai. Untuk menghadapi datangnya gempa bumi di lembaga informasi seperti perpustakaan, itu diperlukan perencanaan kesiapan menghadapi bencana. Jadi, perencanaan kesiapan menghadapi bencana merupakan segala bentuk prosedur atau tindakan yang dilakukan instansi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Perencanaan kesiapan menghadapi bencana sendiri itu terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama adalah pencegahan, kemudian persiapan, kemudian reaksi, dan yang terakhir adalah pemulihan. Untuk yang pertama yaitu tahap pencegahan, merupakan tindakan untuk meminimalkan hal-hal penyebab bencana serta meminimalkan kerusakan yang dapat terjadi akibat bencana seperti pengamanan untuk sumber daya manusia maupun koleksi. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan ketika tahap pencegahan. Yang pertama adalah pemeriksaan bangunan, seperti tempat penyimpanan dan peralatannya. Sedangkan untuk peralatannya sendiri, itu dapat dilengkapi dengan fire alarm system yang dilengkapi dengan water sprinkle, kemudian juga dengan alat pemadam api ringan. Kemudian, yang kedua adalah tahap persiapan, yaitu menyangkut berbagai kegiatan atau program dan sistem yang diterapkan sebelum keadaan darurat. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di tahap persiapan ini. Yang pertama adalah pelatihan staf agar staf dapat melakukan tugasnya di saat keadaan darurat. Kemudian yang kedua adalah mendaftar nama dan lembaga penting yang harus dihubungi jika terjadi bencana, yaitu seperti kantor kepolisian, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah membuat prosedur perencanaan atau SOP penanggulangan bencana. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah tahap reaksi. Tahapan ini menyangkut aktivitas yang sesungguhnya dilakukan jika benar-benar sudah terjadi suatu bencana. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan di tahap ini. Yang pertama adalah menyalakan fire alarm. Kemudian yang kedua adalah menuju titik kumpul sesuai dengan arahan staf atau petugas yang ada di lembaga tersebut. Sudah di tahap yang terakhir atau tahap keempat, yaitu tahap pemulihan. Tahap ini merupakan tindakan atau usaha untuk mengembalikan kondisi seperti semula dengan berbagai macam cara. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan di tahap pemulihan. Yang pertama adalah penetapan dalam pengambilan teknik penyelamatan terhadap koleksi. Jadi, koleksi yang masih dapat diselamatkan, segera diselamatkan. Kemudian yang kedua adalah penetapan dan pelaksanaan program memperbaiki lokasi bencana serta materi yang rusak. Dan yang terakhir itu menganalisa bencana dan perbaikan rencana bencana. Jadi, dilakukan evaluasi untuk memperbaiki rencana selanjutnya. Nah, itu tadi merupakan perencanaan kesiapan menghadapi bencana yang dilakukan oleh lembaga informasi atau pihak perpustakaan. Dan selanjutnya aku bakal jelasin beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengunjung atau orang yang ada di lingkungan perpustakaan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat diterapkan ketika terjadi gempa bumi di lingkungan perpustakaan. Untuk tahap yang pertama dan tahap yang paling penting adalah jangan panik berlebihan, karena dengan kamu panik,
bisa membuat situasi semakin memburuk. Oleh karena itu, di saat gempa, pastikan kamu tetap tenang dan segera berlindung diri. Langkah selanjutnya yang dapat kamu lakukan adalah berlindung di tempat yang aman. Di saat gempa bumi, hindari benda-benda yang terbuat dari kaca seperti jendela, serta benda-benda yang digantung atau benda yang rentan jatuh. Selain itu, yang dapat kamu lakukan adalah berlindung di bawah meja atau struktur yang kuat, serta tetap lindungi kepala kamu. Selain itu, kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat untuk berlindung, seperti pada sudut bangunan atau dinding bangunan. Kemudian, langkah yang dapat dilakukan setelah gempa sudah berhenti adalah segera keluar dari gedung. Hal yang harus dihindari untuk keluar dari gedung adalah menggunakan lift untuk naik atau turun dari gedung. Turun atau naiklah dari gedung dengan menggunakan tangga sesuai dengan arah jalur evakuasi. Kemudian, setelah kamu berhasil keluar dari gedung, maka hal yang harus kamu lakukan adalah segera menuju ke lapangan terbuka atau di area titik kumpul. Dan yang harus kamu hindari atau kamu jauhi adalah benda-benda tinggi atau instalasi listrik, seperti gedung, pohon, tiang listrik, serta tiang lampu. Nah, itu tadi merupakan beberapa bentuk kesiagaan yang dapat kita lakukan ketika terjadi bencana gempa bumi. Semoga video tadi bermanfaat ya. Terima kasih.